Saya percaya sampai hari ini kita menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan 39. Di situ menceritakan tentang Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa, dari orang Gerasa. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita ini tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa? Saya percaya bahwa ada hal yang penting kita perhatikan di sini, yaitu bagaimana kuasa Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Tema saya atau judul khotbah saya hari ini adalah keselamatan dari Tuhan harus sampai kepada yang belum mengalaminya. Di dalam kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, di dalam ayat yang ke-26 sampai ke-39, yang pertama kita melihat adalah bagaimana keselamatan itu bisa sampai kepada orang yang belum mengalaminya. Yang pertama yang saya sampaikan bagi kita adalah jangan takut bayar harga. Di sini kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya, mereka menyeberangi Danau Galilea hanya untuk memberikan jawaban bagi orang di Gerasa. Yang pertama, ketika Yesus bersama-sama murid-murid ke Gerasa, mereka harus melewati danau, dan kebetulan saya di atas perahu, menggambarkan bahwa ada hal yang harus kita bayar menyeberangi danau. Danau berbicara tentang tempat yang pasti ada tantangan, ada gelombang, ada angin, tapi kita perlu bayar harga untuk mencapai satu tujuan yang luar biasa. Jadi yang perlu kita lakukan supaya sampai keselamatan kepada orang yang belum mengalaminya, kita perlu bayar harga. Di dalam ayat yang ke-26, di situ dikatakan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid dari tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Buat apa Yesus dan murid-murid pergi ke tanah Gerasa? Tapi ada satu tujuan, yaitu menyelamatkan orang yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, yang kedua, keselamatan dari Tuhan harus disampaikan kepada yang belum mengalaminya. Yang pertama tadi adalah jangan takut bayar harga. Yang kedua, jangan takut kepada kuasa setan. Dalam ayat yang ke-27 sampai dengan 33, di situ kita melihat bahwa Yesus berinteraksi dengan iblis, dengan kuasa roh jahat. Dan roh jahat sendiri mengatakan, lebih baik kami dikirim kepada babi-babi yang ada di sana. Nah, jangan takut ketika kita mau menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut kepada kuasa setan, karena kuasa apapun tidak bisa mengalahkan kuasa Kristus. Karena itu, mari ketika kita menyampaikan keselamatan bagi orang lain, kita harus memiliki kuasa Kristus. Jangan takut kepada kuasa setan, karena kuasa setan tidak bisa melakukan apa-apa kalau ada kuasa Kristus dalam diri kita. Itu yang kedua, keselamatan dari Tuhan harus disampaikan kepada yang belum mengalaminya. Yang pertama, jangan takut bayar harga. Yang kedua, jangan takut kuasa setan. Yang ketiga, jangan takut bersaksi. Di dalam ayat yang ke-38 sampai ke-39, di situ ketika orang di Gerasa ini mengalami mujizat Tuhan, dia menceritakan apa yang dialaminya ketika dia mengalami mujizat Tuhan. Nah, kita harus menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita harus bersaksi apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jangan kita takut bersaksi, karena kita bersaksi, kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Jadi mari ketika kita berkata kita orang yang percaya kepada Kristus, mari
Kita harus menyampaikan kebenaran ini kepada orang yang belum mengenal kebenaran itu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan sesuatu kegiatan apapun yang kita kerjakan, mari kita lakukan itu untuk kerajaan Allah. Jadi keselamatan dari Tuhan harus sampai kepada yang belum mengalaminya. Yang pertama, kita harus bayar harga. Jangan takut bayar harga. Yang kedua, jangan takut atas kuasa setan. Dan yang ketiga, jangan takut bersaksi. Biarlah kebenaran hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.